Bismillahirrahmanirrahim. Dokter khabar. Qala Syekh Al-Imam Al-Qadi, qala Syekh Al-Imam Abdurrahim bin Ahmad Al-Qadi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wal muslimin wa madana bi madadihi wal warihi wa sari fid darain. Amin. Bil khabar dalam sebuah hadis. Hadisnya baginda Rasul annallahu ta'ala yuhasab. Annallahu sungguhnya Gusti Allah yuhasibu, yaitu menghisab Allah. Innallahu ta'ala yuhasibu abdan. Innallahu sungguhnya Gusti Allah yuhasibu, yaitu bakalan menghisab Allah abdan kepada hambanya nanti pada hari kiamat. Dihisab, dipertanyakan semua sesuatu kita hidup, dari umurnya, dari anaknya, dari istrinya, dari pakaiannya, kendaraannya, uangnya, emasnya, semua rumahnya, semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berasnya sudah akan ditanya, jamnya. Makanya gunakan kita di jalan Allah semua. Jangan pernah gunakan di jalan maksiat. Allah yuhasabu, annallahu ta'ala yuhasabu. Annallahu sungguhnya Gusti Allah yuhasibu, yaitu menghisab Allah. Yuhasibu, menghisab Allah, memperhitungkan Allah nanti pada hari kiamat dan kepada hambanya. Entah itu laki-laki ataupun perempuan. Kalau perempuan yang mati sebelum punya istri, sebelum punya suami, ya dia cuma dia aja. Tapi kalau dia punya suami, suaminya dihisab oleh Allah. Kalau lolos hisapan suami, kembali nanti istri. Istri kamu dulu tidak pakai kerudung, istri kamu dulu keluyuran, istri kamu menebarkan fitnah dulu, istri kamu suka gosip-gosip, istri kamu tidak sholat, pertanggungjawabannya kembali kepada suami. Karena itu amanah dari Allah, maka jangan sia-siakan amanah. Karena amanah akan diambil oleh Allah dan ditanya nanti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fatarjau sayyi'atu, maka mengungguli kejelekannya hamba ala hasanati, atas kebaikan hamba. Jadi bisa dihisab nanti pada hari kiamat, Allah yang menghisab. Apabila kejelekannya lebih besar daripada kebaikannya, artinya banyakkan kejelekannya, apa kata Allah? Fa ya'murullah ta'ala bihi ilan nar, maka perintah Allah Subhanahu, memerintah Allah kepada hambanya ilan nar, itu agar masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dihisab oleh Allah, ternyata beratan maksiatnya, beratan dosanya, maka pada waktu itu juga kata Allah, masuk kamu ke neraka. Kalau udah kita tidak ini, kalau lolos masih ditanya lagi. Apa yang mau ditanya? Umur kita selesai ditanya, baju kita, pakaian kita. Kita aja umpama lolos, babak sesi yang nomor 2 akan ditanya istri kita. Kan terlibat ini. Setelah istri lolos, anak kita udah diajar apa enggak anaknya? Udah umpama lolos ini enak. Tapi kan kalau dihisab ini susah yang mau lolos. Kalau sudah dihisab oleh Allah, dihitung oleh Allah, makanya sebelum kita mati, ayo hisab oleh diri kita, umur kita tinggal berapa, pakaian kita kemana, kan hitung oleh kita. Hasibu qabla an tuhasabu, ayo hisabkan di kalian sebelum dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sederhananya begini, kalau umur kita 70, sedangkan saya sekarang 44 umpama, berarti kan umur saya tinggal 20 lebih, cuma 24 kan begitu, 26 logikanya. Ini hisab namanya. Berarti kan dekatan ke kubur, itu namanya cara hisab. Oh, saya dulu masih bujang, ngelakuin saya gini-gini, maksud gini, ayo hisab. Oh, saya pernah bohong, saya pernah gini-gini, ayo hisab ini kelakuan ini oleh kita sebelum dihisab. Kalau kita menghisab kelakuan kita, siapa tahu kita yaitu menunduk kepada Allah, beristighfar kepada Allah, ibadah kepada Allah, dan sebelum mati dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kan kebablasan karena tidak menghisab dirinya sendiri, tak menghitung dirinya, tak sadar. Kalau sadar, oh saya sebentar lagi mati, oh, umur saya sekian, oh gimana nanti istri saya, oh saya punya dosa gini. Tapi orang yang selalu menghisab, maka dia selalu hati-hati untuk menjumpai, untuk bertemu dengan sakaratul maut, untuk bertemu dengan malaikat mungkar nakir, untuk meninggalkan untuk meninggalkan dunia.
menuju keabadian, dan akhirnya untuk menghadap kepada Allah dan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan begitu. Faidah taba, apabila berangkat sehambanya, yaqulullah ta'ala, maka berfirman Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau sudah selesai hisapannya ternyata beratan dosanya, kata Allah, ayo masuk kamu ke neraka. Tergantung apa neraka jahanam, apa neraka hawiyah, apa neraka sakor, apa neraka labo, tergantung sekarang dosanya. Kan di neraka itu namanya neraka banyak ini. Sederhananya di penjara lah, penjara dunia. Masa cuma satu namanya? Pasti kasusnya berat, otomatis penjaranya berat juga. Begitu selanjutnya. Jadi dunia gambar untuk akhirat. Dunia sederhananya ada orang kaya, ada yang sedangan, ada yang miskin. Di akhirat gambarannya ada yang mulia, sedangan dan sedangan. Ada yang celaka. Jadi dunia ini gambaran untuk nanti bahwasanya di akhirat tidak akan pernah sama di antara orang yang ibadah dan orang tidak ibadah. Di antara pejuang dan pecundang itu tetap beda. Di antara orang yang betul-betul banyak ibadahnya dan sederhana tetap beda. Di antara orang ibadah dan maksiat itu tetap beda. Di antara tujuannya Allah dan Rasulullah dan dunia tetap beda nanti di akhirat. Tidak bisa sama. Di dunia aja udah nggak bisa sama. Nggak bisa sama ini. Tetap kita tahu, oh ini gini, oh ini gini, udah beda. Apalagi di situ bicara keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Di saat seorang hamba sudah berjalan, sudah Allah masukkan ke neraka, sudah berjalan menuju ke neraka. Ya Allah Ta'ala, maka berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada siapa? Di Jibril alaihissalam, kepada mereka Jibril alaihissalam. Adrik abdi, adrik, nyusullah kamu Jibril. Barusan ada hambaku fulan bin fulan, saya suruh masuk neraka karena dia dosanya banyak, pahalanya dikit. Susul Jibril, susul dia, adik abdi. Wahai Jibril, susul dia Jibril, was'alhu, dan tanyakan dia kepada hamba fulan bin fulan. Hal kana yajisu malafa'al ulama. Tanya satu lagi oleh kamu, saking belasnya Allah, tidak ingin hamba yang masuk neraka bisa. Sudah berjalan menuju neraka oleh Allah. Allah berfirman kepada mereka Jibril, tabak Jibril, kejar orang itu Jibril, tanyakan sama kamu Jibril, apakah dia pernah duduk dengan ulama? Nah, bayangkan. Apakah dia pernah duduk dengan ulama? Di dunia, atas dunia Jibril. Tanya, bisa dikejar oleh mereka Jibril. Kalau dia pernah duduk, Jibril, fa'aghfiru lahu bi syafa'atihim, maka akan aku ampuni orang tersebut kalau pernah duduk dengan ulama, berarti dia pernah cinta ke ulama. Jangan masuk neraka dia Jibril. Setelah aku ampuni karena ulama tersebut yang mengamalkan ilmunya merupakan dia kekasihku. Bagaimana mungkin aku menyiksa dia karena dia punya hubungan erat dengan ulamanya, dengan ulama. Ini kalau yang dia duduk dasar cinta. Kalau bukan duduk cuma karena dasar terpaksa, oh nggak enak karena diundang, nggak enak, itu lain pembahasan. Ini duduknya karena cinta. Duduknya kepada ulama karena ikraman wahtiraman, karena memuliakan ulamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia memuliakan karena itu pengganti pewaris Nabi Muhammad SAW. Tanyakan Jibril, kalau dia pernah duduk dengan ulama satu di dunia, faghfir lahu bi syafa'atihim, maka aku ampuni itu Jibril. Bi syafa'atihim, dan pertolongan ulama. Jadi salah satu orang yang dapat pertolongan, mendapat syafaat dari Allah, yaitu lewat ulamanya Allah. Dia pernah duduk dengan ulama, dan pernah duduk, apalagi sampai ngaji, tiap ngaji terus, apalagi pernah membantu ini itu dengan kedatangan ulama, itu lain pembahasan lagi. Ini pernah duduk walaupun satu kali diampuni dosanya oleh Allah dengan catatan dasar cinta mengagungkan. Nah ini Allah. Faghfiru lahu bi syafa'atihim wa yas'aluhu, maka bertanya kepada hamba Jibril alaihi, yaitu maka Jibril. Wa yaqulu, maka berkata ya orang tersebut, wa yaqulu, maka berkata Allah. Bulan tunggu. Kata Bang Jibril. Tunggu bulan, kata maka Jibril. Kamu dulu waktu di dunia pernah nggak kamu duduk dengan ulama? Tidak, maka Jibril. Enggak pernah saya. Nah, semakin jauhnya ini. Fayaqulu, maka berfirman, maka berkata, fayaqulu Jibril, maka berkata maka Jibril alaihissalam, ya Rabbi, innaka alimun bihali abdika. Wahai Tuhanku,
Setelah itu langsung menghadap lagi malaikat Jibril. Menghadap lagi malaikat Jibril kepada Allah. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, kata malaikat Jibril, wahai Allah, innaka sungguhnya engkau ya Allah, alimun, yaitu tahu engkau ya Allah, bi'ali abdika, dan tingkah lakunya hambamu. Ya Allah, barusan saya tanya ya Allah, orang itu ternyata suatu hidup tidak pernah duduk dengan ulama. Dan engkau ya Allah, wahai Tuhanku, engkau maha tahu dengan tingkah hambanya dan kelakuan hambanya waktu di dunia. Fayaqulu, maka berkata, fayaqulu, maka berfirman Allah setelah itu, setelah mereka Jibril mengadukan tentang bulan bin bulan, fayaqulu, maka bersabda Allah, fayaqulu, maka berfirman Allah, fayaqulu, maka berfirman Allah kepada mereka Jibril, is'alhu, bertanyalah kamu lagi Jibril kepada bulan. Tanya lagi boleh, paling jam. Hal habbal ulama, kalau memang dia tidak pernah duduk dengan ulama, tanyakan lagi Jibril, apakah dia cinta kepada ulama? Fayas'aluhu Jibril, maka bertanya lagi maka Jibril alaihissalam. Fayaqulu, maka bertanya, fayaqulu, maka berkata bulan tersebut, hambanya, Allah, bulan, kamu kan tidak pernah duduk-duduk suatu dunia. Iya, maka Jibril. Terus pernahkah kamu tersebut, pernahkah kamu suatu dunia cinta kepada ulama walaupun kamu tidak pernah duduk? Mungkin karena malu kamu, mungkin karena tidak kenal, tapi kamu cinta ke ulama. Kamu cinta enggak kepada ulama suatu di dunia? Fayaqulu, maka berkata si hamba, Allah, tidak, mereka Jibril, aku tidak cinta Allah. Fayaqulu, seterusnya, fayaqulu, maka berfirman lagi Allah, is'alhu, ngadu lagi mereka Jibril kepada Allah, ya Allah, hambamu tersebut tidak pernah duduk-duduk, juga tidak cinta kepada ulama. Ya Allah, apa kata Allah, saking belasnya Allah, saking cintanya Allah kepada hambanya, is'alhu hal jalasa ala ma'idatin mal ulama. Tanya lagi Jibril, orang itu Jibril, hal is'alhu, bertanyalah kamu Jibril kepada hambaku yang masuk ke neraka, hal jelas ala ma'idatin, apakah pernah duduk hamba tersebut ala ma'idatin, atas situng rapatan satu hidangan mal ulama, beserta ulama, qattu, sama sekali. Tanya lagi Jibril, apakah dia pernah makan satu hidang dari ulama? Ditanya. Wa yas'aluhu, maka bertanya maka Jibril kepada hamba, fayaqulu, maka berkata seorang hamba tersebut, fayaqulu, tidak, maka Jibril, saya tidak jangankan makan satu piring, satu lengseran, satu talam, enggak pernah, maka Jibril. Fayaqulu, maka berfirman Allah, hal sakana fi maskatin sakana fi alimun. Jadi diadu, tidak ya Allah, bulan tersebut tidak pernah duduk dengan ulama, tidak mencintai ulama, dan orang tersebut ya Allah, hambamu tidak pernah makan satu wadah ataupun talam dengan ulama, satu talam, tidak ya Allah. Apa kata Allah? Fayaqulu, maka berfirman lagi Allah, saking cintanya Allah, ngeri neraka ini. Fayaqulu, maka berfirman Allah, hal salaka fi maskanin, apakah diam hambaku fi maskanin, dalam satu tempat, sakana yang diam di dalam tempat, alimun, orang alim. Tanya lagi Jibril, apakah di tempatnya tersebut ada orang alim, ulama betul, ada ulama aku di tempatnya, bertangga dengan ulama. Fayaqulu, maka berfirman, fayaqulu, maka berkata lagi maka Jibril, fayas'aluhu, maka bertanya maka Jibril kepada hamba, fayaqulu, maka berkata ya hamba, lah, kamu dulu waktu di dunia dekat enggak sama ulama? Rumahnya bertangga enggak sama ulama? Tidak, mereka Jibril, saya tidak bertangga. Saya tidak suka, saya diam jauh-jauh aja. Kalau ada saya usir bila perlu, atau sakit-sakitin. Enggak, mereka Jibril, saya tidak bertangga dengan ulama, saya tetap bertangga dengan orang biasa-biasa aja. Fayaqulu, maka berfirman Allah di Jibril kepada mereka Jibril. Diajukan lagi kepada Allah, tidak ya Allah, hambamu tersebut tidak bertetangga dengan ulama. Di saat itu juga fayaqulu, maka berfirman Allah di Jibril kepada mereka Jibril, salhu hal habba rajulan yuhibbul ulama. Tanya lagi Jibril ya kepada orang itu, apakah dia cinta kepada lelaki, yang lelaki tersebut cinta sama ulama?
Apakah dia punya sahabat atau dia punya kenalan sehingga dia cinta kenalan tersebut ataupun sahabat tersebut, dia cinta sama ulama. Fayaqulu, maka berkata ya laki-laki, na'am, iya. Jadi ditanya lagi oleh malaikat Jibril, bulan, tunggu dulu, jangan jebloskan neraka, tunggu dulu. Kamu di dunia tidak pernah duduk sama ulama? Iya, malaikat Jibril. Kamu di dunia tidak bertangga dengan ulama? Iya, malaikat Jibril. Kamu di dunia tidak cinta sama ulama? Iya, malaikat Jibril. Kamu tidak pernah makan dengan ulama? Iya, malaikat Jibril. Kamu juga jauh rumahnya dengan ulama, tidak bertangga dengan ulama. Ada satu lagi pertanyaanku yang saya diperintah oleh Allah, kata malaikat Jibril. Apa ini malaikat Jibril? Kamu di dunia itu pernah kenal nggak sama orang itu cinta sama ulama? Ataupun bentuk kenal ataupun bentuk sahabat kamu sendiri, tapi sahabatmu atau kenalanmu cintanya ulama. Fayaqulu, maka berkata sang hamba, na'am, oh iya malaikat Jibril. Ada teman saya itu, sahabat saya, cinta itu ke habaib, cinta itu ke ulamanya Allah. Walaupun saya tidak cinta, tapi saya cinta sama temanku karena dia baik, dia sahabatku. Nah, diajukan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya ya Allah, dia punya sahabat, dia punya kenalan. Di mana sahabatnya, di mana temannya? Ya, yang teman tersebut cinta ke ulama. Fayaqulu, maka berfirman Allah Subhanahu wa taala di Jibril kepada malaikat Jibril alaihissalam, khudh biyadihi wadkhulul jannata fa innahu kana yuhibbu rajulan fid dunya kana dzalika rajul yuhibbul ulama fa ghafartu lahu bi barakati dzalika rajul. Kalau begitu Jibril, khudh, pegang tangannya Jibril. Kalau orang itu punya teman, punya sahabatnya yang cinta ulama, walaupun dia tidak cinta sama ulama, tapi sahabatnya cinta. Dia cinta sama sahabatnya, dia cinta sama temannya. Yang temannya cinta sama ulama, khudh, dia dipegang tangannya Jibril orang itu. Wa adkhilul jannata, dan masukkan dia ke surga Jibril, karena punya hubungan mata rantai dia. Makanya dia tidak suka ulama, tapi dia punya hubungan dan kawan-kawannya yang suka ulama. Pegang Jibril, lalu pindah haluan Jibril, pegang tangannya, lalu kamu masukkan ke surga. Fa innahu kana yuhibbu rajulan, maka sungguhnya hamba tersebut dia cinta kepada lelaki, dia suka, dia senang, dia cinta kepada sahabatnya, dia cinta kepada dia punya kenalan, dia punya sahabatnya yang cinta kepada ulama di dunia, dalam dunia. Karena dari kerajul, maka terjadilah hal itu, yang laki-laki yuhibbul ulama, dia cinta kepada ulama. Oh, kalau memang begitu Jibril, berarti dia sama dengan dia cinta sama ulama. Buktinya, kalau dia tidak cinta Jibril, dia tidak mungkin berkawan lagi. Dia tidak mungkin dia. Kalau memang kita karena kawannya cinta sama ulama, cuma dasar cintanya aja yang kecil sama ulama. Dan masuk akal nih kan? Kalau memang betul-betul dia benci ke ulama, tak mungkin dia bersahabat lagi sama temannya. Karena ngefek. Kan gitu. Oh, itu gara-gara suka ulama, enggak. Saya tak mau kawan lagi sama dia karena dia cinta ulama, senang ulama. Kan bisa begitu. Tapi kenyataannya kan dia masih berteman, bersahabat. Bukankah itu cinta namanya? Nah, di saat cinta, maka mata rantai cinta tersebutlah bisa mengantarkan dari neraka berpindah haluan menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Faghafartu, maka mengampuni aku Jibril lalu kepada hamba dibarak dari kerajul, sebab barokahnya laki-laki tersebut. Ya, ini barokahnya temannya Jibril. Udah aku ampunin, udah masukkan dia saja ke surgaku. Nah, ini. Jadi tidak ada kata-kata rugi. Jangankan kita cinta langsung ke Rasulullah, kita cinta ulama sungguh luar biasa. Jangankan kita bisa cinta ulama, bisa duduk satu kali seumur hidup, udah biasa dengan catatan kita cinta. Kita pernah makan bersama satu kali aja, apalagi sering. Apalagi kita punya bertangga. Kita punya sahabat, kita punya kenalan, kita punya teman, di mana teman itu cinta ulama, lalu kita cinta pada sahabat kita. Andai kata kita masuk neraka, oleh Allah kita kembali, maka oleh Allah kita
dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman, sahabat bisa memasukkan juga ke surga. Berarti sebaliknya, teman ataupun sahabat bisa penyebab kita masuk ke neraka. Nah ini, kalau sahabat, teman bisa sebab kita masuk ke surga, berarti sebaliknya, gara-gara teman kita bisa masuk ke neraka. Allah. Makanya semoga kita dikumpulkan oleh Allah dengan baginda Rasul dunia akhirat. Semoga kita dikumpulkan oleh Allah dengan aulia syuhada sholihin, dikumpulkan dengan ulama-ulama Allah dunia akhirat, dan dikumpulkan dengan orang-orang yang cinta kepada Allah dan Rasulullah, dikumpulkan dengan orang-orang yang cinta ulama. Semoga ilmu kita barokah, manfaat umat, husnul khatimah, matinya kita husnul khatimah. Semoga anak istri kita, keturunan kita jadi anak saleh sampai hari kiamat, ahli ilmu, ahli taat kepada Allah sama baginda Rasul. Semoga hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah, diangkat derajat kita dunia akhirat. Semoga dijauhkan musibah-musibah, bala-bala dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga guru kita yang masih ada, semoga dipanjangkan umur, terkabul hajat-hajatnya, umur yang barokah dan terkabul hajat-hajatnya. Orang tua kita yang masih ada, semoga oleh Allah diampuni dosa-dosanya dan juga dipanjangkan umurnya. Guru-guru kita yang telah kembali kepada Allah, semoga diangkat derajatnya dalam barzakh, diampuni dosa-dosanya. Dan begitu juga orang-orang tua kita, nenek mbah-mbah kita, nenek moyang kita dari bapak, dari mama, semoga diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajatnya dalam barzakh oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga dosa-dosa kita kepada Allah, dosa-dosa kita sama baginda Rasul, dosa-dosa kita kepada guru-guru kita, anak istri kita, dosa-dosa kita kepada anak suami kita, dosa-dosa kita kepada santri kita, dosa-dosa kita kepada tetangga kita, dosa-dosa kita kepada makhluk Allah, sengaja ataupun tidak, semoga diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang punya dosa sama kita, sengaja ataupun tidak, semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga hati kita dibersihkan oleh Allah, pikiran kita dibersihkan oleh Allah. Dan begitu juga saudara kita di Palestina, semoga diberikan kesabaran, diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga muslimin muslimat di barat, di timur, di utara, selatan yang sakit semoga sembuh, taat kepada Allah sama baginda Rasul. Dan orang-orang yang minta doain sama kita, semoga terkabul hajat-hajatnya, dipermudah segala urusannya, urusan dunia lebih-lebih urusan akhirat. Dan kita sukses selamat dunia akhirat. Apabila kita matinya husnul khatimah, dalam keadaan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah jangan mematikan kita, melainkan apabila Allah ridho, sekiranya Allah ridho sama kita, baginda Rasul ridho sama kita, dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga ada amal walaupun satu debu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga barokahnya ilmu, barokahnya majlis taklim, barokah silaturahim, barokahnya sholawat, barokahnya yasin, semoga kita sukses sama dunia akhirat. Ya diniyat walikul yadin salifidin wa dunya wal akhirah. Inna hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ya kana na'budu wa ya kana nasta'in ihdinas siratal mustaqim.